Aku mengontrak di sebuah rumah di daerah Bangbayang, di daerah Dago. Keputusan untuk mengambil kontrakan ini aku ambil semata demi menghemat biaya dan biar lebih bebas. Aku mengontrak rumah ini berenam bersama kawan-kawanku. Usut punya usut, ternyata keangkeran rumah yang kami kontrakkan ini memang sudah terkenal di sekitar rumah. Benar saja, ternyata memang ada bocah kecil yang lari naik turun tangga. Kami semua melihatnya dengan jelas, dan kami melihatnya dalam kondisi terbaring tidur dengan mata yang melek tanpa bisa terpejam. Halo kawan-kawanku sobat frekuensi fobia, terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi kisah tentang horor, mistis, supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar aku semakin semangat untuk buat kontennya dan channel ini semakin berkembang. Nah, kali ini Bang Nando mau membawakan cerita tentang rumah kontrakan yang sudah kadung dibayar setahun. Tanpa berlama-lama, tanpa menghabiskan waktu kalian lagi, kita langsung masuk saja ke videonya. Ini kisah terjadi sewaktu aku masih kuliah di salah satu perguruan tinggi di kota Bandung. Di masa kuliah itu, aku mengontrak di sebuah rumah di daerah Bangbayang, di daerah Dago. Keputusan untuk mengambil kontrakan ini aku ambil semata demi menghemat biaya dan biar lebih bebas. Aku mengontrak rumah ini berenam bersama kawan-kawanku. Rumah ini posisinya tusuk sate, atau rumah yang berada di simpang pertigaan. Rumah ini sebelumnya sudah 2 tahun tidak dihuni karena yang punya sudah meninggal dan anak-anaknya kebetulan tidak tinggal di daerah Bandung. Dari awal, rumah ini memang sudah terasa tidak enak. Tapi kami berenam mencoba untuk tetap berbaik sangka pada rumah ini. Lagi pula, kami juga sudah terlanjur membayar untuk sewa setahun. Rumah ini terdiri dari 2 lantai. Lantai atas dihuni oleh 3 orang dan lantai bawah juga dihuni oleh 3 orang. Sejak awal kami tinggal di rumah ini, kami sudah langsung mendapatkan salam kenalan dari penunggu rumah ini. Suatu hari menjelang maghrib, alih-alih mau mengaji atau mempersiapkan diri untuk sholat jemaah, kawan-kawanku main gitar dan bernyanyi keras-keras. Ketika main gitar itulah, tiba-tiba terdengar suara hardikan yang sangat keras. "Diam! Berisik!" Si empunya suara dengan jelas menunjukkan bahwa ia terganggu. Kami semua diam dan saling lirik, saling menuduh. Sebuah upaya saling tuduh yang tentu saja sia-sia. Sebab kami yakin tak ada satu orang pun dari kami yang berteriak. "Kelihatannya kita harus sholat," kata Miftah, kawanku. Pada akhirnya, malam itu kami berenam tidur bersama di satu kamar di lantai 2. Panas memang, tapi ya mau gimana lagi, kami semua ketakutan. Dasar sialan, walau kami sudah tidur bareng berenam dalam satu kamar, ternyata gangguan tetap saja muncul. Dari depan kamar yang kami pakai untuk tidur bersama, terdengar suara yang sangat berisik, seperti aktivitas di bengkel yang sedang bekerja. Kami semua berusaha untuk merem dan mengabaikan terhadap suara tersebut. Namun, semakin kami mencoba untuk merem, semakin keras pula suara yang muncul. Bahkan semakin lengkap dengan bau-bauan benda yang terbakar yang entah dari mana datangnya. Satu malam akhirnya terlewati dengan penuh rasa takut. Kami semua kemudian sepakat bahwa lantai 2 ini berbahaya. Malam berikutnya,
kami semua kemudian tidur di ruang tamu di lantai 1. Gangguan ternyata datang lagi. Kali ini bentuknya suara seperti orang lari naik turun tangga. Duk, duk, duk. Dan benar saja, ternyata memang ada bocah kecil yang lari naik turun tangga. Kami semua melihatnya dengan jelas, dan kami melihatnya dalam kondisi terbaring tidur dengan mata yang melek tanpa bisa terpejam, semacam tertindih tapi massal. Fenomena bocah yang lari naik turun tangga ini kelak terus berulang menerus, dan lama-lama membuat kami cukup terbiasa. Kami kemudian yakin bahwa rumah yang kami tinggalin ini memang tidak beres. Usut punya usut, ternyata keangkeran rumah yang kami kontrakkan ini memang sudah terkenal di sekitar rumah. Banyak warga yang memang memberikan kesaksian tentang betapa angkernya rumah yang kami kontraki ini. Suatu aku beli makanan di warung sebelah. Ibu penjaga warungnya pernah bertanya, "Mas, kok mau sih tinggal di situ? Di situ kan? Di situ kenapa, Bu?" "Ah, nggak jadi deh. Nanti situ takut lagi." "Tapi kalau saya sih nggak mau sih tinggal di situ, Mas," kata si ibu. Hal tersebut tentu saja semakin membuat aku takut. Suatu ketika, teman saya kebetulan main ke kontrakan. Namanya Sultan. Sultan ini matanya memang luar biasa peka. Dia bilang kalau rumah kontrakan ini lagi rame. "Rame gimana?" tanya aku. "Ya rame, ada banyak di sini," kata Sultan. "Oh ya, ada satu anak kecil yang pengen banget ngajakin lu main," sambung Sultan berdebah. Omongan Sultan ini ternyata langsung terbukti saat saya dan Sultan sedang asik mengobrol. Tiba-tiba, kubrak! Kardus yang isinya baju ada di lemari mendadak jatuh dan menimpa kepalaku. Suatu hal yang hanya bisa terjadi atas dua sebab. Yang pertama, gempa bumi, dan yang kedua, memang ada makhluk yang iseng bikin itu kardus jatuh di kepalaku. Lalu Sultan berkata, "Dia cemburu, lu main sama gua." Semenjak saat itu, gangguan yang terutama padaku semakin intens saja. Pernah suatu ketika saat aku sedang bercanda dengan teman-teman, mendadak terdengar suara tawa yang jelas dan bukan dari kami. Yang paling sering adalah gangguan berupa wangi-wangian yang aneh, bau dupa, dan juga bau daging terbakar yang timbul tenggelam di jam-jam tertentu. Salah satu gangguan yang cukup bikin saya merinding adalah penampakan perempuan yang selalu berdiri di salah satu sudut ruangan. Yang sialnya, ruangan itu adalah ruangan yang aku pakai sebagai kamar. Lalu ada juga keisengan si penghuni rumah ini yang mengganggu kami dengan cara menampakkan dirinya tepat saat kami sedang berkemas. Sehingga setiap kami berkemas, kami bawaannya selalu berwas-was diri. Sebab takut ketika pas melek ada mbak-mbak yang mendadak sudah ada di depan kami. Setelah menjalani 1 tahun yang sangat mendebarkan, diiringi dengan segenap gangguan yang tentu saja bikin nyali kami menciut, kami akhirnya bisa lega karena akhirnya bisa pindah. Kami tentu saja memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrakan kami. Kami masih was-was dan masih bisa berpikir dengan normal. Siapa pula yang mau memperpanjang rumah kontrakan yang bahkan untuk tidur saja kami selalu merasa takut. Kami berenam lantas mencari kontrakan masing-masing. Rumah itu kembali kosong. Terakhir kali aku lewat depan rumah itu sekitar 1 tahun setelah aku pindah. Dan seperti dugaan, belum ada penghuni baru setelah kami menempati rumah itu. Saat melintas dan melihat rumah itu sekilas, aku membatin pelan
Kayaknya rumah ini makin rame. Ih, aku makin merinding. Selesai. Pesan-pesan untuk teman-temanku sobat frekuensi fobia. Aku mau ingatkan kalian lagi, sebelum hal-hal yang tak diinginkan terjadi, ingat berdoa. Kalau tidak, hal yang tak kasat mata akan menghantui kalian. See you in the next video. Goodbye.